Silakan masuk. Pagi. Silakan duduk. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Selalu jaga kesehatan karena setiap hari kita kepanasan sebagaimana seharusnya musim hujan, tapi sekarang jadi musim kemarau. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mungkin kita alangkah baiknya kita berdoa dulu biar memudahkan kita untuk menjalankan konseling kita hari ini. Mungkin kita mulai berdoa. Hari kita berdoa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Nah, saya Ibu Siti Sinta, biasa dipanggil Ibu Sinta. Sekarang coba perkenalkan nama dan alamat. Perkenalkan, nama saya Bu Ahmad Rani, biasa dipanggil Rani. Saya tinggal di Panangkam. Kalau boleh tahu, tadi Nalani jam ke-1 pembelajaran apa? Jam pertama dan kedua itu, Bu, saya mempelajari penjaskas, dan jam ketiga dan keempat saya belajar bahasa Indonesia, Bu. Ini tadi waktunya jam istirahat ya. Setelah istirahat, mata pelajaran apa? Setelah ini pelajaran matematika, Bu, tapi ada tugas karena gurunya izin tidak masuk. Oke, kalau begitu, kalau boleh tahu cita-cita Nalani itu apa? Belum tahu, Bu. Baik, tidak apa-apa. Nanti bisa dipikirkan ya cita-citanya. Karena cita-cita atau mimpi kita itu bisa membuat Nalani itu semangat, berusaha melakukan yang terbaik dan lain sebagainya. Iya, Bu. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Konseling itu apa ya, Bu? Baiklah, saya jelaskan ya. Konseling adalah upaya untuk memberikan layanan kepada siswa yang dilakukan oleh guru BK agar siswa dapat menyelesaikan masalahnya. Misalnya, ada siswa yang bingung setelah lulus mau kemana, bisa disampaikan ke guru BK. Nanti akan dibantu, dibimbing oleh guru BK supaya tidak bingung lagi untuk lanjut. Terus ada lagi di mana siswa jadwal belajarnya tidak teratur. Di sini bisa disampaikan lagi ke guru BK supaya bisa manajemen waktu belajarnya. Bagaimana Lani? Apakah sudah mengerti? Iya, Bu. Sekarang saya paham. Semoga setelah mengikuti konseling ini dapat membantu memecahkan masalah saya. Sebelumnya saya minta maaf Nalani, sebentar saya ada rapat di dinas sehingga Ibu hari ini hanya punya waktu konseling hari ini hanya 45 menit. Bagaimana? Iya, Bu, itu sudah cukup. Oke, selama sesi konseling semua yang diceritakan oleh siswa menjadi rahasia dan tidak ada saya sampaikan kepada siapapun, yaitu asas kerahasiaan. Adapun juga asas keterbukaan di mana Nalani ini itu terbuka untuk menyampaikan masalahnya. Dan adapun asas kesukarelaan di mana Nalani itu di sini datang sendiri dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, adapun asas kegiatan di mana kita sebentar itu kita itu aktif mengikuti setiap tahap dalam konseling ini. Nah, keberhasilan konseling ini bukan tergantung pada saya, tapi tergantung pada Nalani. Nah, Nalani sudah paham dengan asas-asas yang Ibu sampaikan tadi? Oh iya, Bu, saya sudah paham. Oke, ketika Ibu memanggil kamu ke sini, apa kamu terpaksa? Saya kesini tidak terpaksa kok, Bu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai hal-hal yang belum Nalani paham?
Sudah paham Bu. Apa kamu merasa tegang atau takut? Iya Bu, saya merasa tegang. Saya paham, tetapi kamu tidak perlu takut. Saya tidak memarahi kamu, tidak menghukum kamu, jadi tenang saja, santai. Tidak ada kaitannya dengan nilai kok. Iya Bu. Kemarin saya mencari kamu di kelas, tapi tidak ada. Kemana? Kalau tidak salah, keterangannya apa ya? Iya Bu, saya memang tidak masuk tanpa keterangan Bu. Kenapa sering Nalani tidak masuk? Saya juga dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran jika Nalani ini sering tidak mengingat pelajaran dan tagihan tugas juga menumpuk. Laporan dari wali kelas, prestasi akademik Nalani juga menurun. Apa yang menyebabkan seperti itu? Iya Bu, saya bangun kesiangan Bu. Daripada telat, mending tidak masuk sekalian saja. Bangun kesiangan? Memangnya tidak ada yang membangunkan Nalani? Orang tua Nalani tahu apa jika Nalani ini sering tidak masuk sekolah? Kadang tahu, kadang tidak Bu. Bagaimana respon orang tua Nalani ketika tahu Nalani ini bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah? Biasa saja Bu, kadang saya dibangunkan dan kadang juga tidak Bu. Kalau boleh tahu aktivitas Nalani malam hari itu apa saja sampai bangun kesiangan? Tidak apa-apain Bu. Kok sampai bangun kesiangan? Saya tidak bisa tidur Bu, kalau malam bisa tidur, kalau sudah menjelang tengah malam Bu. Akhirnya bangunnya kesiangan Bu. Kalau nggak gitu saya keluar sama teman-teman saya Bu. Apa nongkrong sampai larut malam? Kadang-kadang Bu. Maaf, tadi Nalani menyampaikan kalau respon orang tua Nalani itu biasa saja ketika melihat Nalani bangun kesiangan dan tidak masuk sekolah. Iya Bu, orang tua saya tidak serumah dan kakak kuliah di Jakarta Bu. Maaf, maksudnya tidak serumah itu bagaimana? Ayah dan ibu saya bercerai Bu. Oh gitu, apakah sudah lama kejadiannya? Baru saja Bu, sekitar 3 pekan yang lalu. Sekarang Nalani tinggal sama siapa? Sekarang tinggal dengan ayah Bu. Semenjak tuntutan ibu dicabut oleh ayah langsung keluar dari penjara. Kalau sebelumnya saya ikut sama ibu. Apa yang Nalani rasakan ketika tahu orang tua Nalani bercerai? Yang pastinya saya sedih Bu, apalagi ibu melaporkan ayah dengan kasus KDRT dan ayah jadi tahanan beberapa pekan, dan saya belum bisa memahami dan menerima keadaan secara realita bahwa orang tua saya telah bercerai Bu. Saya merasa tidak diperhatikan orang tua Bu, sehingga saya melampiaskan dengan perilaku negatif dan sesuka hati saya seperti nongkrong sampai larut malam, begadang, bolos di kelas, dan merokok Bu. Apa yang Nalani maksud itu belum bisa memahami dan menerima dengan positif bahwa kondisi orang tua Nalani telah bercerai, sehingga Nalani ini melampiaskan dengan berperilaku negatif seperti merokok, bolos sekolah, serta begadang. Iya Bu, kenapa semua itu terjadi kepada saya ya Bu? Apakah langkah selanjutnya yang Nalani inginkan dan butuhkan dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, atau mungkin pergaulan teman? Nalani bisa ungkapkan apa yang sebenarnya Nalani harapkan untuk kedepannya. Ayo silakan Nak. Sebenarnya saya ingin masalah saya terselesaikan Bu, agar kehidupan saya normal, meskipun keadaannya lagi berkonflik Bu. Saya juga ingin rajin ke sekolah seperti dulu Bu, biar tidak dibilang anak nakal lagi. Dan saya juga ingin bisa menerima kenyataan bahwa ayah dan ibu saya sudah bercerai Bu. Dan keinginan saya yang belum tercapai itu adalah menjadi orang yang sukses Bu, biar bisa membahagiakan ayah dan ibu, dan ingin berkumpul lagi bersama ayah dan ibu saya Bu.
Oke, tindakan apa yang Nalani lakukan untuk memenuhi keinginan Nalani? Saya mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua keinginan memiliki keluarga yang harmonis. Seperti menurut saya, keputusan inilah yang terbaik untuk ayah dan ibu. Saya sedikit demi sedikit mulai rajin sekolah, tidak membolos, dan berhenti merokok. Selanjutnya mengenai persepsi tentang diri dan keinginan ke depan yang seperti apa yang Nalani inginkan? Persepsi tentang diri itu apa, Bu? Persepsi tentang diri sama halnya dengan konsep diri, yaitu memahami, menilai, dan menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri, lingkungan, dan kehidupan. Hal inilah yang menjadi pengaruh terhadap perilaku, sikap, dan cara pandang seseorang menjadi positif atau negatif. Sampai sini Nalani paham? Paham, Bu. Oke, baik. Setelah memahami tentang keinginan serta persepsi tentang diri, maka selanjutnya kita membuat komitmen dari beberapa pilihan, yaitu di mana pertama, saya tidak mau menerima kondisi yang ada pada diri saya. Yang kedua, saya akan menerima kondisi yang ada pada diri saya dan keluarga saya. Yang ketiga, saya akan berusaha sebaik mungkin menerima dan selalu berpikir positif terhadap kenyataan yang ada pada diri saya. Yang keempat, saya akan melakukan apapun untuk bersikap positif. Nah, sekarang Nalani. Saya akan berkomitmen menjalankan alternatif pilihan nomor ketiga, Bu, yaitu saya akan selalu berusaha berpikir positif dalam menerima dan memahami keadaan, terutama kondisi keluarga saya, Bu, di mana saya mengurangi perilaku negatif yang selama ini saya lakukan, dan berusaha insya Allah saya akan rajin belajar agar saya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya, Bu. Oke, pilihan yang tepat. Yakin ya akan komitmen dan menjalankan apa yang Nalani sudah rencanakan? Iya, Bu, insya Allah saya akan mencobanya. Oke, baiklah. Ibu senang kalau Nalani sudah mau bersungguh-sungguh untuk melakukannya, karena bagaimana hasilnya akan tergantung dari usaha Nalani sendiri. Iya, Bu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan konseling hari ini, coba dijelaskan apa yang Nalani dapatkan dan rasakan dari konseling hari ini. Saya merasa lumayan tenang, Bu. Saya sekarang mulai memahami dan menerima keadaan diri saya. Saya juga bisa mengambil keputusan apa yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan diri saya, Bu. Alhamdulillah, pintar. Keinginan yang sangat bagus. Insya Allah, apa yang Nalani inginkan akan terwujud sesuai dengan komitmen yang sudah Nalani pilih. Iya, Bu, amin. Oh iya, Ibu ada video sebagai penguatan agar lebih termotivasi. Apa Nalani mau diputarkan videonya? Iya, Bu, saya mau. Oke, saya ambil dulu HP-nya. Oh, iya, Bu. Bisa ambil. Mood mentalnya nih. Oke, apa yang Nalani dapatkan setelah melihat tayangan video yang Ibu berikan tadi? Sebagai penguatan dengan masalah. Apa ada yang ingin Nalani tanyakan lagi? Tidak ada, Bu, saya sudah mengerti. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya sebelum diakhiri konseling hari ini. Karena tadi kita juga awal dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalau begitu, Bu, saya izin dulu, saya ingin masuk kelas, Bu. Oke, baik. Hati-hati, Nak. Iya, Bu.